Assalamualaikum Subbreaker, sehat semua kan kalian? Bang Ji balik lagi nih, mau dongengin manhwa yang berjudul Hero Doyan Tidur Part 6. Yang baru pertama kali nonton, silakan nonton part satunya dulu ya, biar pada nggak bingung. Cek aja di playlist ada kok. Dan jangan lupa buat subrek. Oh ya, berkaitan dengan video sebelumnya, kami sepakat untuk tetap lanjutin channel ini. Dan terima kasih banyak yang udah dukung untuk kami tetap lanjut. Dan satu lagi yang penting nih, buat para penjilat sama haters, kasihan banget kita orang nggak jadi pensi. Gila. Bahkan nih Subbreaker ya, sampai ada yang minta ini channel dia kelola dengan alasan mau bantu orang lain. Are you fucking kidding me bro? Ya udahlah, Bang Ji mau lihat, ntar dia pasti komen di bawah. Ya kalau nggak ya dia malu. Ya nggak perlu lah Bang Ji sebut, nanti nongol ke orangnya. Oke lah, kalau gitu kita mulai ritual kita. Karena apa? Karena kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Dan sekarang kita balik lagi saat Yunsung mencari tim partinya. Terlihat seorang wanita muda yang sedang berjalan di alun-alun kota Reha. Wanita ini bernama Rin. Ya, benar Subbreaker. Rin ini orang yang sama dengan ketua guild elitnya Yuna, si adiknya Babang Yunsung. Nah, Rin sekarang lagi pakai char alternya. FYI, alter itu maksudnya alternatif. Jadi buat Subbreaker yang udah sering main game RPG kayak Seal, RF, RO, bisa mabar. Oh nggak, bukan bisa mabar, pasti paham kok. Jadi biar enak aja, second account. Jadi biar semuanya paham dulu nih, ya kan? Jadi nggak salah paham nanti ke depannya. Oke, kita lanjut. Nah, Rin di sini bertujuan untuk GB-in level adeknya yang bernama Yun. Dan si Rin ini juga lagi nyari player buat join ke partinya untuk masuk ke dungeon Lycan Cave. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Rin mendengar teriakan dari seorang pria yang juga sedang mencari tim party untuk menuju dungeon yang sama dengannya. Hah? Apa aku salah dengar? Gumam Rin sambil melihat sekelilingnya. Ya, Rin masih nggak percaya ada seorang player yang mencari tim party untuk masuk ke dungeon. Karena biasanya nih Subbreaker, alter level tinggi ini selalu bawa kawan dari guild masing-masing. Kemudian ia dikejutkan lagi dengan suara keras dari seorang player yang berteriak kembali. Aku mencari seseorang yang ingin pergi ke Lycan Cave, teriak Yunsung keras. Rin pun memperhatikan Yunsung dari kejauhan. Dia terlihat memakai pakaian untuk pemula. Apa dia alter level tinggi? Rin berpikir hanya ada satu alasan kenapa player level tinggi membesarkan akun alternya. Mereka bertujuan untuk berburu atau hunting sambil melatih pengendalian skill mereka. Rin pun merasa bersyukur bahwasannya Yunsung tidak membawa player lain di sekitarnya. Dengan sigap, Rin pun langsung menghampiri Yunsung. Apa kau sedang mencari anggota party untuk pergi ke Lycan Cave? Tanya Rin pada Yunsung. Ah iya, apa kau juga? Benar, ini kebetulan aku udah punya satu anggota party. Maka akan jadi 3 orang jika kamu bergabung. Apa mungkin kau sudah punya rekan lain? Ucap Rin sambil tersenyum. Tidak, jelas tidak, jawab Yunsung cepat. Kalau gitu, ayo pergi ke tempat rekanku berada. Oh iya, namaku Rina, tambah Rin sambil membuka maskernya. Rin pun menjelaskan bahwa ia dan adiknya sedang dalam perjalanan menuju Lycan Cave. Tapi mereka kekurangan orang untuk masuk ke dungeon itu. Soalnya kan syarat untuk masuk ke dungeon harus dengan party 3 orang. Rin pun kemudian bertanya pada Yunsung, berapa lamakah Yunsung berencana untuk hunting? Kenapa kau bertanya hal itu? Tanya Yunsung heran. Rin pun meminta maaf karena menanyakan hal yang kurang sopan pada Yunsung. Tujuan Rin menanyakan hal tersebut karena Rin ingin mengajak Yunsung hunting bareng Subbreaker. Soalnya nih, dungeon level 100 di kota Reha itu membutuhkan 3 orang party. Jadi akan lebih mudah untuk mereka kalau hunting bareng.
Dan juga menurut Rin, Yunsung ini paling nggak udah level 70 sampai 80, yang mana ini adalah hal sempurna buat naik level bareng. Gak mau basa-basi, akhirnya Rin pun mengajak Yunsung untuk hunting bersama untuk sementara waktu. Karena seluruh dungeon kota Reha level 80 ke atas membutuhkan 3 orang untuk masuk. Tapi sebelum itu, Rin udah disclaimer dulu nih bahwasannya Rin sama adiknya ini cuma level rendahan. Apakah Yunsung ini keberatan atau enggak untuk gabung? Tidak apa, levelku juga berada di sisi rendah. Jadi kau tidak perlu khawatir, akulah yang harusnya meminta maaf, jawab Yunsung bijak. Oh, tidak masalah, kita bisa hunting bersama. Rin pun bergumam dalam hatinya. Akan baik rasanya jika bisa langsung ke level 100 dengan orang seperti ini. Tapi, apa dia bisa mengikuti kecepatanku dan Yun? Jika nanti terlalu cepat, lebih baik ditahan sedikit. Terlalu cepat juga nggak bagus. Aku bisa memanfaatkan hal ini untuk mengontrol ketidaksabaran Yun. Nah kan, kelihatan Sabreker. Ini udah pertanda bahwa Rin udah mulai ngeremehin Lord kita. Babang Yunsung OPGGWP. Dia masih nggak tahu kalau Yunsung ini dewa. Ting! Bunyi notifikasi di status Rin. Ah, tepat waktu. Adikku baru saja mengirim pesan. Tolong tunggu sebentar, ucap Rin pada Yunsung. Di dalam pesan itu, Yun menanyakan perihal apakah Rin sudah menemukan player untuk join party. Rin pun menjawab bahwa ia telah menemukan anggota party baru dan mengajak Yun untuk kopdar di kedai kopi. Ayo pergi Yunsung, ajak Rin. Bentar, sebelum kita caps bisa nggak aku beli pedang dulu? Jawab Yunsung. Tentu aja boleh. Kalau gitu, aku nunggu di sini ya. Coba pergi ke pandai besi sebelah sana. Dia adalah pandai besi terbaik di kota ini, kata Rin sambil menunjuk ke arah toko pandai besi. Yunsung pun langsung berlari. Rin pun sempat heran karena kecepatan itu terlalu cepat bagi seseorang yang berada di level 80. Yunsung mungkin juga seorang speed-based swordman. Seharusnya itu tidak menghambat kami saat hunting, gumam Rin dalam hati. Beberapa saat kemudian, Yunsung telah kembali dan mengajak caps Rin. Tapi Rin merasa nggak ada sesuatu yang berbeda dari pedangnya Yunsung dan mengira Yunsung nggak jadi beli pedang baru karena ia tidak menemukan item yang bagus. Aku membeli pedang yang bagus, walaupun wujudnya terlihat sama dikarenakan item Iris Valid product. Kalau gitu, ayo pergi, ucap Yunsung. Kuy, adikku juga udah berada di kedai kopi yang gak jauh dari sini, timpal Rin. Scene berpindah di kedai kopi Starling di kota Reha. Kreng. Suara pintu kedai yang terbuka. Rin dan Yunsung pun masuk ke dalam kedai. Tak lama, Rin menyapa seorang perempuan yang berdiri sendiri di depan mereka. Yun, apakah kau sudah memesan sesuatu? Tanya Rin pada Yun. Selagi Rin dan Yun berbincang, Yunsung memperhatikan Yun sembari bergumam dalam hati. Dia terlihat muda, seumuran dengan Yuna, atau mungkin lebih muda ya. Tapi umur bukanlah segalanya. Sejak mereka ingin pergi ke dungeon, berarti mereka cukup kuat. Namaku Yunsung, senang bertemu denganmu, ucap Yunsung yang memecah obrolan kakak beradik itu. Oh, namaku Yun, Yun menjawab singkat. Setelah itu, mereka duduk di meja yang telah Yun pesan. Sambil menyeruput boba, Rin berucap, kita akan segera pergi ke Lion Cave. Dan semenjak Yunsung berniat bergabung di party, maka kita akan mengerjakan dungeon bersama. Kedengaran bagus, tambah Yun. Yun pun menambahkan bahwa level mereka rendah dan meminta Yunsung untuk mengerti. Tapi mereka berdua nggak akan menghambat kekuatan Yunsung. Yunsung yang mendengar itu malah nggak enak hati dong. Ia pun menjawab bahwa ia nggak keberatan karena ia juga player berlevel rendah.
Maka aku akan mengundangmu ke party, ucap Rin. Iya, lebih cepat kita pergi ya lebih baik, jawab Yunsung antusias. Ting! Suara notifikasi undangan party dari Rin yang langsung diterima oleh Yunsung. Rin dan Yun terdiam seketika. Mereka nampak kecewa karena mengetahui level Yunsung yang masih di level 35. Hehehe, bukankah aku sudah mengatakan bahwa levelku rendah? Ucap Yunsung malu. Jir, level 35. Kelihatannya kami harus gebein dia, gumam kakak beradik itu dengan muka kecewa. Ya wajar sih kalau Yun sama Rin ini kecewa, karena mereka kira Yunsung ini paling gak level 60-an, taunya di bawah itu kan. Tapi Rin malah heran sama Yunsung. Soalnya tadi dia ngeliat Yunsung ini lari kan, dan larinya itu cepet banget, dan gak mungkin player level 35 bisa punya kemampuan itu, Sabreker. Rin pun beranggapan pasti Yunsung ini punya kelas yang tinggi, kalau nggak kelas hero ya kelas legendaris. Apa yang harus kita lakukan, Mbak? Tanya Yun pada Rin yang hanya terdiam. Aku rasa perbedaan levelnya terlalu besar, ucap Yunsung. Gak masalah, kalau kamu berencana pergi ke dungeon, pasti kamu punya skill yang mendukung kan? Jawab Rin cepat. Tentu dong, tegas Yunsung. Pasti Sabreker pada bertanya-tanya nih, kenapa Rin masih nerima Yunsung yang jelas-jelas levelnya jauh dari yang mereka harapkan. Jadi gini Sabreker, menurut Rin nih, memang Yunsung punya level yang rendah. Tapi pasti Yunsung ini punya kelas yang tinggi, dan juga kalau mereka nggak jadi party nih, mereka nggak bisa masuk ke dungeon. Ya mereka harus buang-buang waktu lagi untuk cari anggota party, dan belum tentu loh ketemu player yang levelnya di atas Yunsung. Ya paling nggak win-win solution sih buat kedua belah pihak gitu Sabreker. Oke kita lanjut. Terima kasih. Oh iya, kalian keberatan nggak kalau aku ngerekam selagi hunting? Kalian bisa nolaknya kok, tanya Yunsung. Rekam? Gak apa-apa sih. Kamu YouTuber ya? Jawab Rin. Iya, tapi belum gitu lama semenjak aku memulainya. Jadi videonya masih proses edit gitu. Aku mungkin juga akan ngerekam video ketika akan masuk dungeon, tegas Yunsung. Setelah itu, Yunsung mengajak mereka untuk segera berangkat ke dungeon. Namun, mereka kaget. Kenapa Yunsung ngajak mereka langsung ke dungeon? Karena nih Sabreker, kebiasaan player di Idea saat kau party dan memasuki dungeon, maka harus membahas dan mengatur rencana terlebih dahulu. Entah itu info tentang monsternya, drop itemnya, atau geografi dungeon. Cuman kan Yunsung selama ini main tabrak-tabrak aja bos. Jadi ya udah dia barbar mode on. Dan juga Yunsung ini baru pertama kali ikut party. Jadi Yunsung belum paham sepenuhnya kebiasaan player di game Idea. Melihat hal itu, Yun berpikir bahwa Yunsung memiliki skill yang GG. Jadi nggak perlulah nyusun-nyusun rencana kayak biasanya. Dan mencoba meyakinkan Mbak Rin untuk segera pergi ke dungeon. Scene berpindah di depan Lycan Cave. Terlihat Yunsung yang berjalan di belakang dua kakak beradik itu. Kita sampai, apa kalian sudah siap? Tanya Rin kepada anggota partinya. Ya, jawab Yunsung. Kenapa kamu nggak masuk duluan Yunsung? Ucap Yun kepada Yunsung. Setidaknya kami harus tahu selayak apa kau sebelum kita bermain sebagai satu party. Tenang aja, kami pasti bantu kok jika kamu dalam bahaya. Tambah Yun dengan maksud merendahkan Yunsung. Rin kaget mendengar ucapan dari adiknya, karena itu adalah hal yang gak boleh dilakukan saat main sebagai party. Apalagi berkata seperti itu pada anggota party yang baru kau temui. Itu bisa sangat membahayakan mereka. Di Idea, karena kau tidak bisa membubarkan party saat sudah masuk dungeon, maka ada para user yang berusaha menimbun item dan XP untuk mereka sendiri dengan membiarkan anggota partinya mati. Yun, kenapa kau bilang hal kasar seperti itu? Rin memarahi adiknya. Kenapa? Bukannya itu masuk akal? Jawab Yun ketus. Tanpa diduga, Yunsung pun mengiyakan tantangan dari Yun.
Akan buruk jika kalian tidak mempercayaiku saat hunting sebagai satu party. Memang benar levelku rendah, jadi akan adil kalau kutunjukkan kemampuanku pada kalian, ucap Yunsung pede. Kalau ku tolak, rasanya aku nggak menghargai kemampuannya, gumam Rin dalam hati. Itu benar, tapi kalau gitu aku masuk duluan, ucap Yunsung yang tak menghiraukan perkataan Rin. Ding! Anda memasuki Dungeon Lycan Cave. Ini dungeon yang belum pernah dimasuki oleh user. Para monster telah bangkit karena rasa lapar yang berkepanjangan. Para monster menjadi 20% lebih kuat. Experience point Anda meningkat 50% selama 5 hari waktu game. Rekam! Ucap Yunsung untuk mengatur proses rekamannya di dungeon. Yunsung lalu memilih option memakai topeng agar identitasnya tidak diketahui para viewernya kelak. Abaikan saja kami, tapi kenapa kamu pakai topeng? Tanya Yun heran. Oh, ini cuma personaku, jawab Yunsung sambil menggarukkan kepalanya. Wah, suara monster yang membuat mereka bentar. Kan kita udah ada efek monster ya. Ngapain pakai mulut? Oke, kasih efek. Suara monster yang membuat mereka bertiga terkejut. Kalau gitu, aku hanya perlu pemanasan dengan cepat kan? Ucap Yunsung sembari menggoyang-goyangkan tangannya. Terlihat monster yang mirip Wolverine itu mendekat ke arah Yunsung. Tipe humanoid. Ini akan menyenangkan. Dengan tiba-tiba, monster itu berusaha menyerang Yunsung. Dan dengan cekatan, Yunsung maju ke arah sang monster. Rin dan Yun terkejut melihat gerakan Yunsung yang sembrono. Dia maju seperti itu dan tidak menghindar, bahkan tanpa mengeluarkan pedangnya. Kalau seperti ini, dia akan mati. Apa aku terlalu keras ya? Ucap Yun yang khawatir pada Yunsung. Namun mereka berdua dibuat terkejut dengan skill pedang yang diperlihatkan Yunsung. Dengan wajah gak percaya, Rin dan Yun bergumam dalam hati. Apa serangan seperti ini bisa dilakukan? Mulus sekali pergerakannya. Di lain sisi, Yunsung masih semangat menyerang monster wolf itu. Jadi, aku masih bisa membuat serangan kritikal tanpa mengenai titik vital. Hah? Itu Nightmare Stake. Matanya tertuju pada bola listrik berwarna ungu yang muncul di atas kepala monster wolf. Tanpa pikir panjang, Yunsung langsung mengeluarkan skill selanjutnya, Thanatos Nocturne. Monster wolf itu hanya terdiam, dan tak lama setelah itu, badannya yang besar pun roboh di hadapan Yunsung. Seketika, monster itu berubah menjadi butiran debu. Ding! Anda mengalahkan manusia korup yang menjadi serigala. Anda mendapatkan 1 DP karena efek Thanatos Dream. Melihat hal itu, Yun dan Rin terkesima. Bagaimana bisa? Apa itu mungkin? Gerakan pertamanya, meski telah melihatnya sendiri, itu sangat akurat dan mulus untuk dipercaya. Meski itu skill, serangannya berhasil karena kontrol si pengguna. Ucap Rin yang kagum. Mbak, siapa orang itu? Apa hal seperti itu mungkin dilakukan? Tanya Yun kepada Rin. Aku nggak yakin. Jawab Rin. Tidak, itu sulit. Kontrol Yunsung itu seni. Aku harus merekrutnya ke guild hero. Tegas Rin di dalam hatinya. Oke, dengan ini aku sudah memastikan kekuatan Thanatos Nocturne dan cara membunuh musuh setelah menyisakan sedikit health-nya. Kurasa aku juga sudah menunjukkan pada mereka kemampuanku. Di belakang Yunsung terlihat kakak beradik itu yang masih terkejut dengan kemampuan Yunsung. Hanya dengan 3 kali serangan, Yunsung berhasil mengalahkan monster dengan level 80-an. Mereka berdua mulai ngeh nih Sabreaker, kalau Yunsung ini bukan beban di party ini.
Nah kan, makanya jangan ngeremehin orang lain. Malu ntar lo, apalagi yang diremehinnya dewa. Oke Sobreaker, apakah menurut kalian Yunsung ini masih akan mengejutkan Rin sama Yun ke depannya? Atau malah jadi beban? Tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dulu aja untuk part 6 ini ya. Kita ketemu lagi lusa di part selanjutnya. Oh iya Sobreaker, untuk informasi nih, ada orang yang komen di video Hiro Doyan Tidur part 5 dengan bahasa yang gak pantas sih menurut Bang Ji. Tapi it's okay lah. Komennya udah Bang Ji pin di video sebelumnya ya. Kalau mau lihat bisa kesana sebelum komennya dihapus sama yang punya. Waktu dan tempat Bang Ji persilakan deh pokoknya. Oke, makasih banget yang udah sempetin nonton. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa